Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan-nya. Saya Teddy Setiadi dari Palimanan. Assalamualaikum Buya, saya ingin bertanya. Jadi pertanyaannya titipan dari teman. Dari teman saya ini seorang mu'alaf. Alhamdulillah semua keluarganya udah muslim kecuali ibunya. Yang dia bertanya, apakah saya boleh mendoakan ibunya saya? Apa itu? Apakah saya boleh mendoakan ibu saya? Mendoakan. Mendoakan. Ibu belum muslim? Belum. Itu saat hidup maupun setelah meninggal. Baik. Dan apakah doanya dikabul? Kemudian ketika ibu saya ini sudah meninggal, bagaimana cara saya berbakti kepada beliau? Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mu'allaf yang harus diketahui oleh penanya yang beliau adalah seorang mu'allaf. Mu'allaf itu adalah ajib. Kekafiran itu adalah dosa yang sangat besar. Akan tapi sebesar apapun dosa itu, cukup menjadi seorang mu'allaf terhapus semuanya dosa gede itu. Selesai. Ada seorang anak punya bapak mu'allaf, bangga. Mu'allaf ajib. Karena apa? Iman di situ. Sehingga dosa kekafiran luar biasa. Dosa kafir adalah dosa yang paling besar. Akan tapi kalau sudah menjadi seorang mu'allaf, menjadi seorang muslim, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu akan memangkas dosa apapun yang pernah dilakukan pada masa lalu yang dihapus oleh Allah karena begitu besarnya iman. Maka bersyukurlah siapapun. Makanya ketahuilah, beliau adalah sangat sedikit dosanya karena mu'allaf. Kita yang Islam dari kecil, mulai dari balik sudah dihitung rekening dosa, rekening amal, jalan semuanya. Makanya harus banyak mohon ampun kita kepada Allah. Beliau adalah dosanya sangat sedikit dan katanya sudah keluarganya pada Muhammad SAW, tinggal ibundanya saja. Bagaimana mendoakan ibunda? Mendoakan ibunda yang masih hidup adalah diperkenankan, tapi doa hidayah. Dan itu yang paling beliau butuhkan, bukan kiriman uang, bukan doa yang lainnya. Doa hidayah. Hendaknya kita mendoakan mereka. Dan kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada beliau-beliau. Wa in jahadaka ala an tusriku ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau seandainya mereka mengajakmu untuk melakukan keharaman, itu yang tidak boleh. Tapi tetap berbuat baik, bahkan kebaikan kita melebihi daripada saudara kita mungkin yang belum beriman. Karena apa? Dengan kebaikan ini semoga beliau akan sadar dan sebagainya. Tetap kita punya kewajiban memperlakukan sebagai seorang ibu. Biarpun dia tidak sholat, jangan gara-gara kita sok beriman marah-marah. Bukan itu akhlak yang baik. Tetap kita lemah lembut, tidak boleh ngangkat suara kepada mereka. Tetap kita layani beliau terus sampai kapan? Sampai saya mati atau dia mati. Itu. Sampai Anda meninggal atau dia. Kalau dia tidak mendapat hidayah, Anda sudah melaksanakan kewajiban untuk berbuat baik kepada ibunda, biarpun dia berbeda agama. Lihat indahnya Islam. Kalau dia berusaha untuk menjadikan kau keluar dari iman, tidak boleh patuh. Adapun mendoakan setelah meninggal tidak diperkenankan, karena doa kebaikan tidak akan sampai kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Tapi ziarah kubur tetap dianjurkan, fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarah kubur untuk ibrah agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Boleh ziarah kubur kepada orang tua yang kafir, diperkenankan. Nabi pernah ada seorang laki-laki pengen minta, ya Rasulullah, bolehkah aku mendoakan bapak ibuku yang kafir? Tidak. Ziarah, silakan ziarah. Boleh menziarahi bapak ibunya yang kafir. Jadi, tapi mendoakan setelah meninggal dunia tidak diperkenankan. Karena apa? Tidak akan sampai kepada mereka kebaikan seperti apapun. Dan Anda tidak, misalnya memang ada ternyuh nama seorang ibu menangis karena ya Allah ibuku mati dalam keadaan kafir misalnya. Ada ternyuh tangis. Sebenarnya tangis adalah tangis iman. Engkau merindukan kebaikan untuk orang tersebut. Jangan merasa, ada Nabi sendiri dengan namanya Abu Lahab, adalah orang dekat dengan Nabi SAW, pamannya Nabi. Abu Lahab adalah kafir, tapi jangan dibawa Abu Talib ya. Abu Talib adalah mati dalam keadaan diberi Allah keimanan di dalam hatinya. Abu Lahab yang jelas disebut dalam Al-Quran adalah kerabat dekat Nabi SAW, bahkan yang pernah bergembira di saat kelahiran Nabi SAW tidak bisa masuk Islam. Baik, ini jadi cukup Anda mendoakan di saat waktu hidup dengan doa hidayah. Kalau sudah meninggal dunia, pelajaran buat anak. Dan bersyukurilah kalau Anda sudah menjadi ahli iman. Dan berlakulah baik kepada ibunda jika masih ada, melebihi daripada orang lain. Anda harus lebih istimewa. Dari situlah hidayah akan dikirim oleh Allah dengan akhlakul karimah. Al-haq, kebenaran dibawa oleh Rasulullah. Tapi ingat, Nabi Muhammad di saat menghadirkan al-haq, kebenaran tidak mentah-mentah begini. Al-haq yang dibawa oleh Nabi dibungkus dengan akhlakul karimah.
Kebenaran kalau disodorkan begitu saja, lihat orang susah nerimanya. Akan tapi Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu mu'alliman. Nabi disuruh untuk mengajar. Nabi disuruh juga untuk berakhlak yang mulia, sehingga kebenaran dia bawa oleh Nabi dibungkus dengan akhlakul karimah, sehingga mudah diterima oleh siapa saja. Maka sampaikan hak dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, maka nanti akan mudah diterima oleh siapa saja.